ちのはずなんだけど、どこでもドア。Hai kawan-kawan, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat datang di konten alur cerita Behind Movie. Pada kali ini, gua akan menceritakan film anime yang tak asing lagi bagi kalian, yaitu Doraemon Stand By Me 1. Film ini menceritakan awal mula datangnya Doraemon dari masa depan untuk membantu Nobita. Seperti apa dengan ceritanya? Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, disarankan tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Nobita-san. Film berawal dari Nobita yang dibangunkan Shizuka untuk terbang bersama. Ternyata itu hanya mimpi Nobita guys. Bukannya bangun, dia malah tidur kembali. Dan karena hal tersebut, Nobita pun terlambat sehingga dia harus berdiri di depan kelas oleh Pak Guru. Seperti biasa, Sunio dan Giant yang melihat Nobita selalu telat membuli dan mengejeknya. Sehingga Shizuka yang iba dan kasihan menyuruh mereka menghentikannya. Tak sampai di situ nih, sepulang sekolah, mereka membuli Nobita kembali karena sangat lemah dalam bermain kasti. Dan tak hanya itu, dia juga sangat bodoh dalam pelajaran. Pokoknya, Nobita sangat tak mahir dalam hal apapun guys. Dan ternyata, aktivitas Nobita dari tadi sedang diawasi dari layar monitor. Lalu film pun baru dimulai. Ketika malam hari, Nobita yang sedang tidur kaget melihat sebuah robot dan seseorang tak dikenal keluar dari lacinya. Ya, dia adalah Doraemon dan anak cucu Nobita yang bernama Sewashi. Lalu, Nobita menyuguhkan dorayaki. Dan ternyata, Doraemon sangat menyukainya guys. Mereka datang dari masa depan untuk memperbaiki kehidupan Nobita. Ketika dewasa nanti, Nobita diberitahu akan menikah dengan Jaiko, adik dari Giant. Tak terima info itu, Nobita mengusir mereka guys. Tapi Sewashi tak menyerah dan menjelaskan kalau di masa depan Nobita akan hidup susah. Itu juga akibat dari kemalasan Nobita di masa sekarang. Dan karena ini, Sewashi membawa Doraemon untuk mengubah nasib Nobita. Tapi Doraemon belum menyetujui rencana ini. Sebab kekeh, Sewashi pun mau gak mau memprogram ulang tugas Doraemon dengan memencet hidungnya. Karena ini, Doraemon harus tinggal sampai Nobita mahir dalam semua hal. Jika menolak, aliran listrik menyambar dirinya guys. Lalu, Doraemon menunjukkan salah satu alatnya untuk membuat Nobita percaya kalau dia sanggup membantu dirinya. Setelah mahir terbang dengan baling-baling bambu, mereka menuju kamar Shizuka. Dan Nobita mengutarakan kalau masa depan dapat dirubah, dia ingin menikahnya dengan Shizuka. Di keesokan harinya, Nobita yang kembali kesiangan kali ini dibantu dengan alat Doraemon yang bernama pintu kemana saja. Semenjak memiliki Doraemon, Nobita selalu mengandalkan alat-alat ajaibnya, seperti memudahkan dalam ujian, dalam hal olahraga, membantu pekerjaan rumah untuk bersenang-senang, bahkan membalas kenakalan Giant guys. Di suatu hari, Nobita cemburu melihat keakraban Shizuka dengan Dekisugi. Hal tersebut langsung diceritakan kepada Doraemon. Dengan mengeluarkan alat ajaib bernama telur peniru ini akan mencintai seseorang yang dilihat pertamanya pas keluar. Lalu, Nobita main bawa aja alat tersebut guys. Sehingga, saking keberatannya, alat tersebut menggelinding dan tanpa diduga membuat Giant masuk ke dalam telur. Mengetahui bahaya, Nobita menjauh dari telur. Dan tanpa sengaja,
Suneo yang sedang memainkan remote control malah mendekati telur tersebut. Alhasil nih, Giant langsung jatuh cinta kepada Suneo. Setelah dijemput Doraemon, lalu mereka menjebak Shizuka dengan ring kemana saja. Ketika menunggu telur terbuka, Nobita dipanggil Suneo yang meminta tolong dijauhkan dari Giant. Karena sudah tak ada yang mengganggu, Nobita kembali lagi nih. Tapi Dekisugi yang kelupaan sesuatu balik kembali ke rumah Shizuka. Dan dia juga terjatuh ke kamar Nobita. Alhasil, Nobita yang melihat kenyataan ini sangat sedih. Karena nanggung nih, Dekisugi membalas perasaan Shizuka dengan bilang kalau dia juga sangat menyukainya guys. Lalu makin jadi nih Nobita sedihnya. Setelah itu, Doraemon menasihati Nobita untuk semangat dalam belajar dan jangan selalu bergantung dengan alatnya. Dan ketika akan tidur, Nobita merenungi nasihat Doraemon tadi. Di keesokan paginya, Doraemon terbangun mendengar Nobita yang sedang belajar matematik dengan bertekad tak mendapatkan nilai 0 lagi pada ulangan selanjutnya. Singkat cerita, hari ujian tiba. Dengan pedenya guys, Nobita yang telah belajar matematik terkejut karena ternyata hari ini ulangannya bahasa Jepang. Alhasil, nilai ulangannya mendapatkan 0 dan terancam tinggal kelas. Dalam keputusasaannya, Nobita memutuskan untuk menjauhi Shizuka karena jika bersama dirinya yang bodoh ini, dipastikan hidupnya tak akan bahagia. Lalu, dia pergi ke rumah Shizuka untuk mengembalikan buku yang telah dipinjamnya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, suaranya terdengar oleh Shizuka yang sedang mandi. Lantas, Shizuka buru-buru berpakaian dan menyusul Nobita guys. Tanpa menjelaskan ucapan tadi, Nobita langsung mengangkat roknya dengan maksud agar Shizuka membenci dirinya. Namun, Shizuka yang sangat marah pun menyadari kalau Nobita melakukan itu dengan memejamkan matanya, yang berarti dia tak benar-benar ada niatan melecehkan dirinya. Dikuatkan lagi oleh pembicaraan Suneo yang tanpa sengaja didengar Shizuka kalau saat ini dia sedang depresi akibat selalu dapat nilai 0. Dan kebetulan, Nobita bertemu Dekisugi yang langsung memintanya agar menjaga Shizuka. Dekisugi yang bingung langsung menceritakan hal tersebut kepada Shizuka. Mendengar ini, Shizuka langsung pergi ke rumah Nobita guys. Setelah mendengar Shizuka memanggil, Nobita yang panik memaksa Doraemon untuk mengeluarkan alat agar Shizuka menjauh dari dirinya nih. Dan bodohnya, dia meminum sampai habis, yang padahal seteguk saja cukup. Efeknya, orang yang berada di dekat Nobita semuanya langsung mual dan pergi dari rumah. Sebenarnya, Shizuka merasakan hal yang sama. Tapi karena mendengar suara Nobita meminta tolong, dia pun langsung masuk ke dalam. Setelah memuntahkan semuanya, Nobita baru menyadari kalau ternyata Shizuka masih peduli. Karena kejadian ini juga, Doraemon memberitahu kalau masa depan Nobita telah berubah dengan menunjukkan foto Shizuka di masa depan bersama anak Nobita. Walaupun begitu, Nobita masih aja khawatir karena di kenyataannya, pujaan hatinya masih aja akrab dengan Dekisugi. Hal tersebut membuat masa depannya berubah-ubah. Agar yakin, Doraemon mengeluarkan TV waktu untuk melihat Nobita di masa depan guys. Terlihat, Nobita yang lagi flu menolak ajakan Shizuka untuk mendaki bersama. Dan tentu saja Nobita yang sekarang kesal karena takut Shizuka kenapa-napa di gunung. Dan benar saja, ketika waktunya dimajukan, terlihat Shizuka yang sedang kesusahan di tengah badai salju. Lantas, Nobita meminta Doraemon untuk mengeluarkan selimut waktu untuk merubah dirinya menjadi dewasa dan menolong Shizuka. Tapi di sini, Doraemon sudah memperingatkan Nobita nih guys, bahwa tindakan tersebut bisa saja membahayakan masa depan Nobita nanti. Tanpa pikir panjang, Nobita langsung berangkat aja tuh.
Setelah sampai, agar langsung ke lokasi Shizuka, Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja. Dan biar kelihatan laki banget nih, Nobita melarang Doraemon agar tidak membantunya. Ketika mengetahui Nobita di belakangnya, Shizuka pun kaget. Karena badai makin lebat, mereka beristirahat sejenak di sebuah goa. Lalu, Nobita berinisiatif nih untuk membuat api unggun. Setelah apinya menyala, ternyata Shizuka mendaki dalam keadaan demam. Ini juga dikarenakan tertular dari Nobita dewasa, guys. Melihat ini, Nobita panik dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Shizuka pikir kalau Nobita harus ada yang menjaganya, dan dia pun menjawab iya. Walau masih bingung apa yang dikatakannya, Nobita langsung membopong keluar meminta bantuan kepada Doraemon. Tapi karena tak menemukan pintu kemana saja, Nobita makin panik. Ditambah detak jantung Shizuka yang melemah. Dan ketika tak ada lagi yang bisa dilakukan, dia bertekad kepada dirinya sendiri jika dewasa nanti dia akan mengingat kejadian ini dan pergi menolong mereka. Lalu, tanpa diduga, ada seseorang yang datang. Dan itu adalah Nobita yang dewasa. Lalu, mereka segera buru-buru membawa Shizuka ke rumah sakit. Singkat cerita, Shizuka telah berhasil ditangani dokter dan keadaannya baik-baik aja. Lalu, Nobita dewasa yang melihat Doraemon pun berpesan kepada Nobita kecil untuk menghargai dan menikmati masa-masa bersamanya. Dan ketika akan pergi, dia baru teringat ucapan Shizuka yang menjawab iya. Dan ternyata itu adalah jawaban dari lamaran Nobita dewasa. Mendengar itu, Nobita dewasa senangnya bukan main, guys. Doraemon yang baru terbangun dan mendengar kabar itu pun ikut senang dan mengajak Nobita pergi ke hari pernikahannya. Dan kebetulan nih, mereka melihat Nobita dewasa sedang buru-buru. Lalu mereka mengikutinya. Di sini, terlihat kota di masa depan sangat modern, guys. Setelah sampai di KUA, ternyata Nobita dewasa salah hari nih. Hari pernikahannya adalah besok. Singkat waktu, di malam harinya, mereka berkumpul untuk merayakan hari lajang Nobita. Dan terlihat juga Jaiko yang telah menjadi pelukis terkenal dan bukan menjadi istri Nobita. Karena penasaran nih apa yang dilakukan Shizuka malam ini, mereka pun pergi ke rumahnya. Tampaknya wajah Shizuka seperti sedang galau. Dan otomatis saja Doraemon mengeluarkan alat kejujuran. Dengan alat itu, akhirnya Shizuka berkata jujur kalau nikah dia tak akan lagi tinggal bersama dan tak bisa membahagiakan orang tuanya. Shizuka pun ingin membatalkan pernikahannya. Tapi si ayah pun bilang, semenjak kelahiran Shizuka saja sudah membuatnya bahagia. Hari demi hari merawat hingga dewasa ini akan menjadi kenangan indah yang tak bisa terbayarkan. Dan tentu saja, kenangan itulah yang membuat mereka bahagia sampai kapanpun. Ayahnya juga bilang kalau Nobita adalah anak yang baik, dan dia yakin dapat membahagiakan Shizuka. Setelah mendengar semua itu, mereka balik ke masa sekarang. Dan di keesokan harinya, Nobita langsung mengutarakan janjinya kepada Shizuka untuk membuat bahagia selamanya. Dan setelah perjalanan yang dilaluinya itulah, Nobita mengutarakan isi hatinya kalau dia sangat bahagia. Otomatis nih, tugasnya Doraemon selesai dan programnya menyuruh pulang ke masa depan. Namun, Doraemon terlihat sedih karena harus meninggalkan Nobita untuk selamanya. Dan tetap saja, hari demi hari dilaluinya, Nobita masih saja mengandalkan alat Doraemon untuk menghadapi Giant. Doraemon pun marah dan menyuruh Nobita agar menggunakan tangannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah tahu akan balik ke masa depan, Nobita pun sedih dan memohon agar tetap bersama. Namun, akhirnya dia menyadari bahwa dirinya harus bisa menerima kenyataan ini. Tanpa sengaja, dia malah bertemu Giant yang sedari tadi mencarinya. Di sini nih, Nobita sebenarnya ingin memanggil Doraemon, tapi mengingat dia harus kuat, Nobita pun menghadapi Giant mati-matian, guys.
Doraemon yang khawatir mencari Nobita ke lapangan. Dan alangkah kagetnya, Nobita yang mati-matian itu mampu mengalahkan Giant tanpa menggunakan alatnya. Di sini, Doraemon pun terharu. Nobita akhirnya bisa hidup tanpanya. Sesampainya di rumah, Doraemon pun meninggalkan Nobita untuk selama-lamanya. Hari demi hari dilalui, Nobita akhirnya terbiasa hidup tanpa Doraemon. Dan tentu saja dia masih dijahili Giant dan Suneo. Hingga Giant membisiki kalau dia telah melihat Doraemon, lalu tanpa pikir panjang, Nobita yang sangat senang pulang ke rumah dan mencari Doraemon. Sampai-sampai dia membobol tabungannya untuk membelikan Doraemon dorayaki. Ternyata Nobita mendengar kalau tadi tuh dia dibohongi Giant, karena ini adalah April Mop. Dengan kesedihannya, Nobita baru teringat guys, sebelum kepergian Doraemon, dia ditinggali sebuah alat, yaitu ramuan pembohong. Siapapun yang meminum ramuan ini, semua yang dikatakan akan kebalikannya dan segera menjadi kenyataan. Lalu Nobita menggunakannya untuk membalas mereka, dan dia mengatakan bahwa hari ini cerah, otomatis langit tiba-tiba akan hujan. Setelah berhasil membalas perbuatan mereka, walau bahagia, Nobita tetap saja sedih guys. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja Nobita bilang kalau Doraemon tak akan kembali dan tak mungkin bertemu dengannya lagi. Dan tanpa diduga, ternyata efek ramuan tadi menyebabkan ucapannya membuat Sewasi mengizinkan Doraemon kembali. Dan akhirnya, mereka pun bahagia. Lalu film pun berakhir. Gimana guys? Sangat terharu nih endingnya. Walau Nobita sangat ceroboh dan bodoh, dia memiliki hati yang lembut dan setia kawan. Duh, seandainya Doraemon ada di dunia nyata, pastinya kita sangat bahagia ya. Kalau gua sih cuma pingin satu alat aja nih, bisa melihat tembus pandang. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.